Tes. Selamat sore Ibu Bapak yang terkasih. Sebelum kita masuk ke ibadah tutup tahun yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wono dalam pemberitaan firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah refleksi remaja pemuda atau ibadah tutup tahun pemuda dan remaja GKMI Pati diadakan jam 21 atau jam 9 malam. Sekali lagi, ibadah untuk tutup tahun bagi remaja dan pemuda GKMI diadakan pada jam 21 atau jam 9 malam. Kami mengharap kehadiran para remaja dan pemuda untuk bersama-sama menutup tahun 2025 di rumah Tuhan. Untuk itu juga kami berharap para orang tua berkenan untuk memperkenankan putra-putrinya yang sudah remaja dan pemuda untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Yang kedua, ibadah awal tahun besok pagi tanggal 1 Januari 26 akan dilayani pada jam 8 pagi. Sekali lagi, ibadah awal tahun akan diadakan jam 8 pagi, sekaligus ada perjamuan kudus. Untuk itu kami berharap para jemaat untuk menyiapkan hati memasuki perjamuan kudus di awal tahun. Yang kedua, pada ibadah tersebut juga akan ada persembahan awal tahun dari para jemaat, dan apabila memerlukan amplop persembahan, Bapak Ibu boleh mengambil di depan. Di depan kelas disediakan amplop untuk persembahan awal tahun. Itu yang bisa kami sampaikan. Refleksi remaja pemuda jam 9 dan ibadah awal tahun 1 Januari 2026 jam 8 pagi. Di dalamnya ada perjamuan kudus serta persembahan awal tahun. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah tutup tahun. Sebelumnya saat ini untuk kita semua. Ku bersyukur. Bersyukur
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nat undangan beribadah untuk sore hari ini yang terambil dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Yang demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun, turun-temurun. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah akhir tahun 2025 ini akan kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bercahaya atas kita dan beserta kita. Terpujilah kasih setia dan kebesarannya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan.
Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup kita hari lepas hari sampai nampak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2025. Semua itu karena kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang selalu melimpahkan berkat-Nya setiap hari. Mari kita mengaturkan syukur atas semua kasih dan rahmat-Nya. Kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik.
Ya Allah, jika kami menoleh ke belakang, ribuan langkah tertinggal menyisakan jejak berliku-liku. Namun, sungguh bersyukur sekalipun sukar dan terjal, jejak itu tidak pernah sendiri, sebab langkahmu selalu mengiringi hari demi hari, minggu, bahkan tahun. Patut kami bersyukur untuk setiap tawa dan tangis, setiap suka dan duka, setiap kehilangan dan mendapatkan, setiap bencana dan anugerah, setiap rasa takut dan keberanian, setiap peristiwa yang penuh warna yang membuat kami semakin menyadari kehadiran-Mu. Dan jika pada hari ini kami boleh mengenangnya, maka kami ingin melihatnya dengan kepekaan untuk menemukan setiap kekayaan, pendalaman, dan pencerahan bagi jiwa kami. Sebab kami belajar menghitung bukan dengan takaran duniawi, tetapi dengan hikmat yang Engkau tanam. Semakin bertambah bijak, semakin bertambah kuat, semakin bertambah sabar. Seiring dengan berlalunya waktu, Kami terima segala yang pahit, segala yang sukar, semua kegagalan, semua yang menyakitkan. kami syukuri untuk setiap hal yang manis, yang indah, yang melimpah, yang membahagiakan. Sebab Engkaulah pokok kuat yang kami andalkan, tempat bergantung, muara kehidupan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Kekuatanku, Tuhanlah
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, Besar Setiamu. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tak sedetik pun kami ditinggalkan. Tuhan selalu menengadahkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu manakala kami terjatuh. Kami selalu dalam pemantauan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Sekalipun kami adalah
insan yang tidak patut Tuhan untuk dikasihi dan diperlihatkan kasih setia-Mu. Terima kasih, malam ini kami mau belajar untuk semakin menghargai, semakin mengerti bagaimana Tuhan itu setia buat kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari doa Salomo, diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-28. Saya akan membacakan perlahan-lahan untuk kita semua, baik kita menyimak bagian dari firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja 8 ayatnya 22 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-Mu dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak berdiam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang Kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu kesetiaan. Dan ketika kita bicara tentang kesetiaan, mempercakapkan tentang kesetiaan, maka saya pikir kita bisa bersepakat bahwa yang menjadi bukti dari kesetiaan itu ada dua, yaitu waktu dan komitmen. Jadi kalau kita bicara kesetiaan, kita mau melihat bukti dari kesetiaan, maka ada dua komponen di dalamnya. Yang pertama yaitu waktu, yang kedua yaitu komitmen. Dua komponen ini Bapak Ibu secara bersama-sama membentuk yang namanya kesetiaan. Ambil contoh, taruhlah dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan persahabatan, persaudaraan, dalam hubungan pasangan, dalam hubungan suami dan istri, semuanya membutuhkan dua hal ini, yaitu komitmen dan waktu yang cukup supaya disebut dengan setia. Jika Bapak Ibu, jika yang ada itu baru komitmen saja, kesepakatan saja, ada ikatan satu sama lain, tetapi belum teruji oleh waktu, maka belum bisa disebut kesetiaan. Karena bisa jadi ini hanya aksi saja atau dorongan sesaat, hasrat sesaat. Hubungannya mungkin temporary dan mudah kandas. Sebaliknya Bapak Ibu, bila waktunya ada,
Waktunya sudah cukup lama, cukup panjang dalam kebersamaan. Tetapi kalau komitmennya tidak ada, keterikatannya tidak ada, kesepakatannya tidak ada, tidak merasa bahwa dia itu harus hadir satu sama lain begitu, maka yang terjadi pastilah hubungan yang dangkal, isi kam, isi go, mudah renggang, saling meninggalkan. Tidak peduli bahwa mungkin orang ini sudah bersama-sama puluhan tahun. Tidak heran Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita seringkali dikejutkan dengan fenomena yang namanya grey divorce. Perceraian ketika umurnya sudah tua, ketika rambutnya sudah beruban, sudah abu-abu, sudah putih, sudah 35 tahun, bahkan berani untuk berpisah. Ini banyak di sekitar kita akhir-akhir ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini, malam ini, sebagai manusia kita ini mengakui bahwa memang kitalah yang paling lemah dalam menunjukkan dan menjaga kesetiaan. Terkadang Bapak Ibu, bahkan kita ini tidak perlu alasan atau tidak perlu diprovokasi untuk bisa berpaling atau melepaskan hubungan atau bahkan berkhianat. Karena memang pada dasarnya komitmennya rendah dan tidak teruji oleh waktu. Dan inilah yang menjadi sebab utama dari kegagalan hubungan-hubungan. Termasuk Bapak Ibu, tragisnya adalah hubungan dengan Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia itu selalu menjadi faktor utama rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan. Dan jelas berkebalikan dari itu, sebaliknya dari itu, kesetiaan Tuhan dalam hal ini. Alkitab sering tambahkan kata kesed atau kasih setia. Kesed Yahweh sungguh teruji dalam komitmen maupun waktu. Kesaksian Alkitab Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu nyata. Bukan pada saat itu saja, tetapi bahkan dikatakan dari generasi ke generasi kasih Tuhan itu nyata. Kalau Bapak Ibu mau cek tentang kasih Tuhan, itu ada ratusan ayat yang menyatakan itu. Saya mau kutipkan sedikit saja. Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan di situ, tidak berkesudahan katanya kasih setia Tuhan. Bahkan dikatakan selalu baru setiap pagi. Artinya selama matahari terbit kita bisa lihat di situ, kita rasakan kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan itu dengan setia memegang perjanjiannya. Dia tidak ingkar, dia tidak melupakannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 bahkan dikatakan kasih setia. Setia itu adalah identitasnya, sehingga Tuhan itu tidak mungkin menyangkali identitasnya sendiri, tidak akan berubah. Dan hari ini, malam hari ini, kita baca tadi tentang kasih setia Tuhan melalui doa Salomo. Ada banyak doa Salomo, tetapi hari ini kita melihat doa Salomo yang di dalamnya itu memuat pengakuan, kesaksian akan kasih setia Tuhan. Saya mencatat ada 3 poin, singkat-singkat saja. Yang pertama, kasih setia Tuhan itu dimateraikan dalam firman-Nya. Perkataan kita itu perkataan yang dangkal dan kadang kosong. Janji kita itu janji murahan, tetapi janji Tuhan ini firman, dan firman-Nya itu adalah materai. Karena itu bukan sekedar perkataan kosong, melainkan ini satu janji yang pasti bahwa apa yang difirmankannya dalam hal ini, baik kepada Daud tadi katanya Salomo, dan kepada Salomo itu tergenapi katanya. Tentang bagaimana mereka akan mendapatkan tanah, tentang bagaimana mereka membangun kota, bagaimana mereka membangun bait suci, semuanya dikatakan tergenapi. Jadi ini perkataan bukan sekedar perkataan, tetapi
tetapi pernyataan yang merupakan materai, sehingga ini pasti tergenapi. Yang kedua yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu ternyata tidak tergantung kepada sikap umat. Kalau kita bersepakat mengadakan perjanjian, tentunya ini tergantung daripada sikap dua orang ini yang mengadakan perjanjian. Ya, kita sering mengatakan, ya kalau saya setia, dia setia. Kalau dia selingkuh, ya saya balas selingkuh, begitu. Karena kita tergantung dari sikap orang. Tetapi Tuhan itu tidak tergantung pada sikap umat. Sekalipun umat itu menunjukkan berbagai macam kelemahan, sekalipun umat itu selalu mengacaukan hubungan dan rencana-rencana Tuhan, tetapi dengan segala cara Tuhan itu selalu menarik umat kembali supaya tetap dalam hubungan tersebut. Yang hilang dipanggil katanya, yang rusak diperbaiki, yang sesat ditemukan. Tuhan selalu dengan berbagai cara, tidak tergantung pada sikap umat. Bangsa Israel berapa kali mematahkan perjanjian, sampai terkadang-kadang hak untuk sampai ke janji itu dipenuhi, itu terkadang tertunda waktunya, berkelok-kelok, berputar-putar, tapi toh akhirnya terpenuhi juga. Karena Tuhan itu gigih begitu. Tuhan itu tidak pernah menyerah, bahkan sekalipun melihat kegagalan dan kelemahan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu catatannya, bahwa kasih setia Tuhan itu terpelihara melintasi generasi. Pengakuan Salomo tadi mengatakan, tidak Allah seperti engkau, tidak ada Allah seperti engkau yang memelihara perjanjian dari zaman Daud sampai dengan zamannya, zaman Salomo. Dia merasakan sendiri bagaimana janji Tuhan itu terpelihara, tergenapi. Bahkan mereka menjadi bangsa yang diangkat bermartabat melalui tahta Daud dan kemudian Salomo. Generasi ke generasi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah 3 poin. 3 poin keutamaan daripada janji Tuhan tentang kasih setia Tuhan. Firman-Nya pasti tergenapi. Kasih setianya tidak bergantung pada sikap manusia atau sikap orang. Kasih setianya melintasi generasi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Terutama yang ketiga, karena dikatakan melintasi generasi. Ketika dikatakan melintasi generasi, berarti kita termasuk tidak Bapak Ibu? Kita termasuk tidak? Hah? Termasuk, kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa kita termasuk di dalamnya. Sebab tidak berhenti sampai ketika kisah sejarah ini ditutup, para rasul selesai, ditutup semuanya, lalu tidak ada kasih setia untuk generasi. Oh tidak, sampai hari ini, bahkan sampai yang akan datang, kita semua penerus generasi turut terberkati. Kita semua turut dalam kebahagiaan, menikmati kasih setianya. Kita semua turut mengakui akan komitmen Tuhan kepada kita telah terpuji sepanjang perjalanan hidup kita. Banyak orang bilang 2025 tidak terlalu mudah. Banyak orang masih merasakan sisa-sisa kesukaran akibat mungkin COVID-19 yang 3,5 tahun dan tidak bisa pulih seperti sebelumnya. Banyak orang bilang ekonomi sukar, ya tidak mudah. Banyak yang mengalami kegagalan di 2025. Banyak hal pahit mungkin kita rasakan di situ. Tetapi di tengah suka duka, kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu hari ini boleh duduk di tempat ini, merasakan kekuatan, kesehatan. Sebagaimanapun yang lalu sudah berlalu. Kita hidup di hari ini dan yang akan datang. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kondisi terberat sekalipun Tuhan selalu menyertai. Ada satu masa mungkin kita merasakan dunia berpaling, semua jari menuding, kaki kita terantuk mungkin. Kita harus jatuh, kita harus kehilangan dan harus dikosongkan. Bapak Ibu,
kalau belum pernah merasakan bagaimana rasanya dikosongkan, itu luar biasa sakitnya. Tetapi yang pernah akan tahu seperti apa rasanya dikosongkan. Sendiri, semua pintu tertutup, didera keraguan, bahkan mungkin ketakutan akan hari depan. Tetapi kita toh sampai di hari ini, bukan? Setahun terlewati. Bagaimanapun setahun terlewati, Tuhan ada bersama kita. Dia meneguhkan, menopang, dan menunjukkan arah yang baru. Maka seperti doa Salomo, kita hanya perlu bersyukur dan mengakui bahwa ya, Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ini tidak mudah, tetapi Tuhan bersama saya. Ini menyakitkan, tetapi saya dikuatkan. Kita hanya perlu bersyukur dan mengakui serta memohon penyertaan Tuhan sebagaimana kasih setianya. Hari ini kita akan merefleksikan hari ini dengan mendengarkan satu pujian. Saya akan mengundang Pak Urip Tianto untuk menyanyikan satu pujian tentang kasih setia Tuhan. Selamat malam sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa tahun 2025 ini segera akan kita tinggalkan. Kita akan menutup buku kehidupan tahun 2025. Dan jika kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Malam ini rindu saya akan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan satu kesetiaan Allah kepada setiap kita, umat percaya. Cintanya yang abadi, cintanya yang tidak pernah berlalu. Tuhan hanya butuh kita berserah. Tuhan butuh kita setia merespon kesetiaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu kita bisa mengatakan, oh terima kasih Yesus, kami ingin hidup untukmu. Pujian terima kasih Yesus ini adalah pujian yang belum pernah Bapak Ibu dengarkan di YouTube. Karena pujian ini tercipta dari anak pemuda kita sendiri, yaitu Christoph. Mungkin bangkit berdiri Christoph, ya, Popok, ya, terima kasih Yesus judulnya. Dan kemudian lagu ini dengan berkolaborasi Popok dan Mas Victor yang telah mengaransemen lagu ini sehingga menjadi kolaborasi yang begitu indah, menjadikan lagu ini mempunyai roh. Mari kita dengarkan bersama Bapak Ibu pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau penyelamatku. Terima kasih Yesus, Kau setia selalu. Cintamu abadi, tak pernah berlalu. Hatiku bersorak hanya padamu. Terima kasih Yesus, ku hidup
Saatnya kita memberikan persembahan, dan sebelum kita memberikan persembahan akan kami bacakan dasar nats persembahan yang diambilkan dari Mazmur 30 ayat yang 5 yang demikian bunyinya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jemaat diaturi berdiri dan petugas kolikan untuk bisa menempatkan diri. Mari kita berdoa. Ya Allahku yang ada di surga, Allah yang aku kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saatnya kami memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami ini, Tuhan sucikan agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu, pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Allahku. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dipersilakan duduk. Untuk mengiringi beredarnya kantong kolektor, kita akan bersama-sama pujikan Besarlah Kasih Bapakku. Kasih
terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan pesan Gembala GKMI Padi Bapak Michael, kemudian disusul dengan pemadaman lampu 2025 oleh Ketua PHKP, dilanjutkan penyalahan lampu 2026 oleh Ketua Majelis. Shalom, Bapak Ibu, saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam yang khusus, yang istimewa, yang penuh makna ini, kita semua berkumpul untuk menutup perjalanan kita di tahun 2025. Sekaligus kita akan menyongsong tahun yang baru, tahun yang akan datang, tahun 2026. Tentu Bapak Ibu, saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sekedar pergantian angka dari tahun 2025 menjadi tahun 2026. Angka 5 berubah menjadi angka 6, bukan. Tetapi ini sebenarnya merupakan satu momen rohani bagi kita. Bahwa kita ini orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah momen rohani, momen di mana kita ini seharusnya berhenti sejenak dari waktu, dari masa, dari perjalanan hidup kita untuk menoleh ke belakang, supaya kita ini mengingat kalau bukan tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup Bapak Ibu untuk melewati hari pertama tahun 2025 sampai hari ini tahun hari ke-365. Tidak akan sanggup kita. Karena memang hidup ini berat. Hidup ini tidak semudah apa yang banyak orang bayangkan. Mengajak kita untuk menoleh ke belakang dengan penuh syukur, sekaligus menoleh ke depan dengan iman. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, saudari dan anak-anak. Mengucap syukur kepada Tuhan karena sepanjang tahun yang akan segera kita tinggalkan, mungkin dalam hitungan 6 jam ke depan. Oh, ternyata kita sudah melewati berbagai peristiwa. Ada sukacita yang menguatkan, ada pergumulan juga yang mengajar kita, ada air mata yang jatuh, tetapi juga ada penghiburan dan kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita tepat pada waktunya. Oleh karena itu, jika hari ini kita masih berdiri, masih bernafas, diberi kesempatan untuk beribadah, dan tadi kita sudah diajak oleh firman Tuhan untuk merefleksikan perjalanan hidup kita, untuk melihat bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, patut kita bersyukur. Sebagaimana firman yang tadi sudah disampaikan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya itu tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita sendiri mungkin merasa lemah atau ragu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara jemaat yang saya cintai, menyongsong tahun baru 2026,
Kita melangkah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan. Kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok, yaitu Tuhan, Allah kita yang setia. Dan inilah yang menjadi sumber optimisme kita sebagai umat Tuhan. Tahun 2026 kita sambut dengan tekad untuk yang pertama, hidup semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih setia, rendah hati, dan penuh kasih. Yang ketiga, menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat. Dan yang keempat, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya tahun baru 2026 menjadi tahun di mana iman kita bertumbuh, pengharapan kita diteguhkan, dan kasih kita nyata dalam perbuatan. Mari kita menyerahkan masa depan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia yang memulai pekerjaan yang baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Sebagai penutup, Bapak Ibu, selamat menutup tahun 2025 dengan penuh syukur. Selamat menyongsong tahun baru 2026 dengan iman, optimisme, dan harapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebagai pribadi dan keluarga, kami juga menyampaikan ribuan terima kasih yang tulus, karena tanpa dukungan, tanpa support dari Bapak Ibu dalam banyak hal, kami bukan apa-apa. Kami tidak akan sanggup untuk menjadi gembala yang baik yang mengayomi Bapak Ibu semuanya. Semuanya karena kerjasama, karena ada relasi yang manis, relasi yang penuh cinta kasih. Satu dua mungkin pernah ya, ada hal-hal yang mungkin ya, kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama kami melayani. Kami merasa itu hal yang wajar. Kami meminta maaf jika ya, ada hal-hal yang memang ya, kurang ya, berkenan di hati Bapak Ibu saudari. Namun percayalah Bapak Ibu bahwa kami selalu ingin ya, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan juga dalam pelayanan terhadap Bapak Ibu saudari. Saya, Bu Woro, anak-anak kami, Kristo, Dinda, Anggi, ya sekali lagi menyampaikan ribuan terima kasih dan tulus untuk Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan kami. Demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. Budi Santoso sebagai Ketua Majelis GKMI Pati untuk nanti mematikan lampu yang ada di depan, dan kepada Ketua PHB Bapak Yadi ya, Bapak Yadi untuk menyalakan lilin tahun 2026 lampu ya. Pak Budi, saya persilakan, mungkin sebelumnya ada hal-hal yang mau disampaikan, dan saya mohon Bapak Ibu bisa untuk bangkit berdiri. Pak Yadi mengambil tempat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan mendukung di dalam pelayanan kami sebagai penatua dan diaken. Jadi seluruh penatua diaken mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik di dalam
hidup sebagai komunitas Kristen di GKI Pati. Untuk menandai berakhirnya tahun 2025 ini, seraya kita mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang terus-menerus tidak berkesudahan, dan kita dapat menjalani hidup dan kehidupan kita sampai dengan saat ini, maka saya akan mematikan huruf yang ada di depan kita tahun 2025 dengan memohon berkat anugerah Tuhan, kiranya kita dapat melewati tahun 2025 dan masuk di dalam tahun 2026. Bapak Ibu, mewakili teman-teman panitia hari besar, saya akan menghidupkan lampu 2026. Kiranya di tahun yang baru nanti kita semua senantiasa dalam berkat naungan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dalam kehidupan kita semua, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kiranya nama Tuhan Yesus kita dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyalakan lampu 2026. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah tutup tahun sudah akan berakhir. Kita akan meninggalkan tahun 2025 yang penuh kenangan. Namun kita selalu berharap di tahun 2026 kita akan selalu memberkati. Tuhan akan selalu memberkati, memberikan kebahagiaan lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya.
setiamu ya Tuhan, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Maka turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang selalu mengokohkan kasih setianya dalam hidupmu, yang dengan kebenaran dan keadilan menjaga langkahmu tetap, yang dalam Putra Tunggalnya menjaminkan kehidupan yang kekal bagimu sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
2026.